Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton. Eh, jadi di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan kelompok 2 web akan menjelaskan mengenai aplikasi web yang kami buat, yaitu mengenai LSP. LSP ini webnya akan menyediakan akses untuk sivitas akademik PNJ seperti mahasiswa dan dosen maupun administrasinya dalam sertifikasi profesi. Nah, perkenalkan di sini ada anggota-anggotanya itu ada saya Nibras Ayasar dan juga ada Agustiawan, lalu ada Alvarez Arianda Nurdin dan juga yang terakhir ada Gary Satria Halim. Lalu langsung saja untuk yang pertama itu akan dijelaskan mengenai halaman homepage, terus login, terus ada hubungi kami dan juga bagian registrasi. Akan dijelaskan oleh saudara Agus Setiawan. Oke, baik. Terima kasih nih, Bras. Oke, saya akan menjelaskan halaman homepage. Yang pertama itu ada hero section, lalu di bawahnya juga ada infografis LSP Politeknik Negeri Jakarta, lalu ke bawah ada juga kinerja kami. Yang terakhir adalah footer. Nah, di halaman atas atau di halaman navbar terdapat button seperti dashboard, hubungi kami, dan register. Coba yang dashboard. Oke. Sebelum kita memasuki dashboard, kita diwajibkan login terlebih dahulu. Nah, di halaman login juga terdapat validasi jika ingin kita memasuki halaman selanjutnya, seperti username dan password. Boleh coba dulu. Lalu kita harus verifikasi captcha terlebih dahulu. Nah, jika captchanya salah itu akan keluar alert seperti di atas, kode captcha salah. Oke. Ya, selanjutnya ke register. Nah, di halaman register juga digunakan untuk mendaftarkan calon asesi ke LSP PNJ. Di sini juga terdapat beberapa kolom atau field data untuk diinputkan oleh asesi, yang nantinya data tersebut akan dikirim ke sistem LSP untuk mendapatkan akun. Nah, yang sebelah kiri itu merupakan registrasi biodata yang nantinya akan dimasukkan untuk data-data penting yang akan diinput oleh sistem. Dan di sebelah kanan adalah username, email, password yang nantinya digunakan untuk login. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Nibras. Terima kasih Agus. Lalu selanjutnya mengenai hak akses dari admin. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu untuk adminnya. Datanya jangan lupa harus benar juga. Nah, di halaman admin ini ada beberapa fitur yang disediakan oleh sistem. Jadi di sini kita bisa melihat halaman list asesor, lalu ada halaman list asesi, dan juga ada bagian persyaratan skema, lalu ada skema sertifikasi, dia untuk melihat skema sertifikasi, lalu ada presentasi kelulusan dari semua siswa, lalu ada jadwal asesmen atau unit kompetensinya, lalu di sini kita bisa mengedit profil dari si admin itu sendiri. Nah, di profil admin sini kita bisa mengedit passwordnya, username atau emailnya, nama lengkap, kurang lebihnya sama dengan yang tadi. Terus ada ini merupakan biodatanya gitu kan, kita bisa ganti selanjutnya juga alamatnya. Lalu misalkan kita contoh dulu deh, misalkan kita ganti namanya itu admin LSP gitu. Ini ada ya udah ada, udah ganti jadi admin LSP. Lalu kita coba untuk bagian asesornya. Di sini list asesor ini untuk asesor itu dia tidak mendaftarkan dirinya sendiri. Nah, asesor itu kita harus mendaftarkannya melewati akun admin. Nah, di sini kan ada asesor baru untuk menambahkan akun si asesor itu. Misalkan contohnya adalah HR Sandra sebagai asesornya, NIK-nya berapa, nomor teleponnya berapa, NIK-nya juga kan, tempat lahirnya misalkan di Jakarta gitu kan. Terus username-nya laki-laki, username-nya misalkan Hecal, emailnya hecal@example.com, lalu ada alamatnya misalkan Jakarta Barat
gitu kan, terus juga custom misalkan. Akhirnya jangan lupa misalkan dia baru lahir kan, langsung submit aja nanti dia. Jadi ini kan barusan kita udah submit juga, jadi ada flash message gitu kan, ada asesor baru berhasil ditambahkan. Kalau misalkan kita mau cek lagi bisa dicek biasanya itu kan di paling akhir atau enggak dengan cara searching. Jadi kan dia, nah akunnya itu namanya kan Hechal kan, nanti ada Hendra Chandra. Kalau mau ngecek detail itu kita klik tombol infonya, di sini ada biodata dan juga ada akunnya gitu kan. Nah di biodata ini kita melampirkan semua data-data dari si asesor tersebut. Kayak misalkan ada namanya, ada NIP-nya, nikah, bla 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 gitu kan. Kalau mau edit kita klik edit, sini kita nanti ada tampil modal lagi gitu kan untuk update biodata si asesor. Misalkan kita mau mengganti pendidikannya itu menjadi D4 ataupun namanya jadi Hecal Chandra Saputra misalkan seperti itu. Terus kita simpan perubahan, ya akun ini berhasil diupdate gitu kan. Nah itu kan nanti biodatanya juga berhasil langsung nampil gitu kan, ya langsung jadi Hecal Chandra, pendidikan jadi D4, kurang lebih seperti itu. Untuk mengurusi skemanya, karena tadi akunnya baru ditambahkan, nah ini belum ada nih di sini nih, jadi kayak dia belum diajukan admin untuk mengurus suatu skema gitu, karena akunnya itu tersebut juga baru ditambahkan gitu. Langsung ini kurang lebih akunnya itu sama gitu kan, kita bisa dengan ini baru gitu kan, Hecal misalnya kita bikin namanya Hecal Chandra gitu. Terus emailnya itu kita nggak usah masukin, terus mengganti ini aja. Untuk password barunya itu Hecal aja gitu, Hecal. Nah, terus kalau misalkan kita mau coba, ini coba nih kita mau login nih pakai Hecal Chandra gitu. Jadi kan tadi kita udah menambah gitu kan, dan juga sekalian mengupdate dari akun asesornya itu si Hecal Chandra gitu kan. Kita nggak ubah namanya jadi ubah username itu jadi Hecal underscore Chandra gitu kan. Nah passwordnya tadi saya juga udah ubah gitu, menjadi Hecal misalkan. Coba login, jangan lupa captchanya harus benar juga, verifikasi captcha. Nah ini kan udah bisa nih, dia udah bisa loginnya. Kalau misalnya kita misalkan tadi asal-asalin gitu kan passwordnya misalkan, nah username udah masalah, berarti itu kan menandakan bahwa password sama username itu udah sesuai gitu sama yang tadi kita coba edit. Sekarang kita kembali lagi ke halaman dashboard admin, login dulu jangan lupa, lalu nah itu guys kalau misalkan kode dapnya salah gitu kan. Terus 156. Nah kita sudah sampai di asesor karena tidak lupa di halaman asesor ini, di admin itu kita juga bisa menghapus dari si akun itu akunnya gitu kan, akun dari si asesor. Jadi bisa menghapus nih, kita pengen cek lagi misalkan kita cari Hecal kan, nah, nggak ada Hecal kan karena emang udah dihapus juga. Kalau misalnya kita cek di paling akhir juga pun tidak ada gitu Hecal. Nah itu kurang lebihnya dari manajemen atau administrasi akun asesor. Jadi akun asesor itu kita tidak menyediakan registrasi untuk calon asesor. Nah, calon asesor ini kita urus dari awal pembuatan akunnya gitu. Jadi tidak dibuat secara mandiri gitu. Seperti asesi. Kalau asesi itu kan bisa melalui halaman registrasi. Nah, ini kan lo dari asesi sendiri, karena asesi itu tadi melalui halaman registrasi, jadi kita tidak menambahkan fitur akunnya sendiri itu dengan secara mandiri, dengan mengisi inputnya itu secara mandiri, user atau akunnya itu secara mandiri kayak username, email atau passwordnya juga gitu. Nah ini kita sebagai admin hanya bisa melihat detail infonya apa saja, kurang lebih sama kayak asesor gitu. Kita bisa edit kan, kayak misalkan kita ganti prodinya itu teknik mikrobiologi TMD gitu kan, kosong gitu. Sorry, konstruksi sipil nomor teleponnya kosong, sorry. Ya kurang lebih seperti itu.
kita juga bisa menghapus akun dari si asesi ini, kurang lebih sama kayak asesor gitu kan. Kita bisa juga searching gitu. Jadi pada Gary di sini langsung balik lagi ke dashboard. Nah, lalu di bagian dashboard ini kita ada tadi kan saya sudah menjelaskan juga ini kan presentasi lulusan total dari semua asesi yang mendaftar dan juga yang mendaftar dari suatu skema gitu kan, semua skema didaftar. Lalu dia itu menghitung dari mana yang sekiranya dia sudah lulus dan juga belum lulus. Nah, di bagian sini kan ada nih skema terbaru. Jadi skema terbaru ini menampilkan 3 skema yang dimana sudah ditambahkan oleh admin. Itu ngambilnya itu dari paling belakang table gitu kan, itu paling baru gitu, makanya bukan skema terbaru. Nah, untuk aktivitas terakhir, nah ini menggunakan session atau dan juga cookies, di mana di sini kita berdasarkan dari apa sih skema yang dicek terakhir gitu kan. Ini kan tadi saya barusan udah ngecek Laravel developer kayak misalkan saya mengecek bagian Flutter developer. Nah, setelah saya cek ini kita tidak perlu ini ya mengubah, tapi saya cek di dashboard. Nah, itu Flutter developer udah merupakan sebagian dari aktivitas terakhir yang sudah dilakukan oleh admin gitu kan. Misalkan saya ngecek lagi untuk network engineer gitu kan. Nah, itu nanti diubah nih. Nah, ini akan tersimpan di dalam cookies. Kalau misalnya kita logout, kita cek lagi, nanti dia tetap ada gitu. 6831 ada gitu. Walaupun sessionnya habis, dia karena udah tersimpan di dalam cookies. Selanjutnya mengenai skema sertifikasi akan dijelaskan oleh saudara Antares Diana Nurdin. Ya, terima kasih kepada Nibras. Ya, selanjutnya ini mengenai halaman list skema sertifikasi. Di sini terdapat daftar-daftar dari skema sertifikasi yang telah di-input ataupun ditambahkan oleh admin. Nah, pada halaman ini admin juga bisa menambahkan skema baru dengan menekan tombol yang skema, akan muncul sebuah pop-up form tambah skema. Jadi di sini tuh ada judul skemanya, mungkin bisa ditambahkan, terus pilih level, kemudian pilih SKKNI-nya, terus juga untuk jurusan apa, terus statusnya nonaktif apa aktif, dan bisa pilih asesora juga. Nah, ya, apabila telah ditambahkan maka akan muncul di bagian paling bawah dari daftar. Nah, di sana. Nah, terus juga ada fitur untuk pencarian juga di sana. Nah, ini dia. Terus untuk pencarian juga kita bisa memakai filter yang di pojok kanan juga berdasarkan jurusan, level, dan juga status. Nah, untuk di sini juga admin juga bisa langsung mengubah data dari skemanya. Mungkin bisa dicoba salah satu. Nah, di dalam halaman ubah ini admin bisa mengubah data-datanya, bisa menambahkan persyaratan untuk skemanya, serta juga bisa menambahkan kompetensi untuk si skemanya di bagian bawah. Nah, di sana juga ada daftar dari asesi yang terdaftar ataupun yang mendaftar di skema tersebut. Nah, ini dia untuk tambah kompetensi atau assessment. Ujian, lalu bisa memilih soal ujiannya juga. Kalau offline mungkin nggak pakai, tapi bisa juga ada juga. Ya, nanti akan nambah kompetensinya dan juga ada daftar dari asesi yang mendaftar skema ini gitu. Ya, jadi bisa ubah juga edit kompetensi di sana, bisa kita ubah. Mungkin jenis pelaksanaannya, tempat ujiannya bisa diubah. Mulai ujian, selesai ujian, tanggal ujian, dan juga soal ujiannya juga bisa diubah. Lalu apabila sudah setuju, maka bisa klik yang perbarui, tombol perbarui perubahannya.
Nah, sudah akan muncul alert bahwa skema sertifikasi dapat diperbarui. Untuk skema kemudian selanjutnya kita di sana juga ada manajemen untuk jadwal assessment. Jadi admin juga bisa melihat assessment mana aja yang telah ada di dalam daftar-daftar sertifikasi yang tadi telah tersedia tersebut. Di sana juga ada pagination, terus kalau kita klik info muncul pop-up-nya, lalu bisa diarahkan ke skema sertifikasi yang dituju oleh si assessment tersebut. Gitu. Nah, untuk ya di sana juga ada pagination-nya. Ya. Untuk sekian untuk penjelasan skema sertifikasi dan jadwal assessment, saya kembalikan kepada Nibras. Baik, terima kasih untuk Pak Fares. Selanjutnya penjelasan mengenai list persyaratan atau persyaratan dari skema tersebut akan dijelaskan oleh saudara Agus Setiawan. Oke, terima kasih Nibras. Di sini saya akan menjelaskan mengenai list persyaratan skema. Nah, dalam list persyaratan skema kita dapat menambahkan persyaratan baru. Misalkan contohnya memiliki transkrip nilai. Oke. Yang kategorinya adalah umum. Oke. Nah, ketika ditambahkan akan mengeluarkan alert berhasil menambahkan persyaratan baru. Lalu di bawahnya akan menampilkan inputan baru. Lalu di sini juga kita bisa mengubah atau menghapus persyaratan tersebut. Ini juga contoh dari ubah yang barusan. Dan kalau contoh hapus, Bras, tolong Bras. Nah. Ya, itu adalah contoh dari hapus. Oke. Saya kembalikan pada Nibras. Baik, terima kasih Agus. Selanjutnya mengenai hak akses dari akses itu sendiri akan dijelaskan oleh Gary, saudara Gary Setia Halim. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa saja sih hak akses dari si ACC ini. Nah, ini ketika telah login, ACC akan ditampilkan dashboard ACC. Nah, di dashboard ini bisa kita lihat sendiri ada menu untuk mencari skema, ada terbit sertifikasi, skema yang didaftari, terus bisa juga mengunggah data dokumen persyaratannya, terus juga bisa melihat jadwal asesmennya. Terus kemudian di pojok sebelah kanan itu ada kayak edit profil si ACC. Nah, untuk edit profilnya sebenarnya kurang lebih sama kayak admin sebelumnya, cuman bedanya di sini adalah data-datanya itu dia sesuai dengan data-data yang diinputkan untuk ke si biodata ACC ini. Terus kemudian ada juga ubah password untuk edit profil ini. Jadi untuk ubah password sendiri, nanti password yang sudah diinputkan sebelumnya ini akan diperbaharui jadi password baru. Setelah selesai, maka akan ke halaman login kembali untuk mengisi password yang baru tadi. Setelah itu, pada tampilan ini terdapat nih, kayak misalkan cari skema itu ada 2 skema, terus kemudian skema yang didaftar itu ada 2. Nah, dapatnya dari mana? Itu untuk cari skema kita ngambil data skema, tapi data skemanya itu berdasarkan jurusan si yang didaftarin sama ACC. Misalkan si ACC-nya daftar jurusan teknik informatika, maka skema sertifikasi yang ditampilkan di sini itu yang jurusannya teknik informatika gitu. Kemudian tadi mungkin bisa kita coba untuk cari skema. Nah, di cari skema ini kita ngambil nih, ngeluarin data dari skema sertifikatnya gitu. Di sini ada database administrator,
ada yang level 4, ada yang level 3. Nah, misalkan si ACC ini pengen daftar gitu. Untuk pengen daftar, si ACC bisa ngeklik info. Nah, di sini ada data mengenai skema sertifikasinya, kemudian persyaratan apa aja sih yang perlu dilengkapi. Nah, kalau contoh pada layar ini karena persyaratannya itu kosong, jadi dia nggak ada list persyaratannya gitu. Terus juga di situ bisa ngelihat nih ada unit kompetensinya ada berapa, kemudian ACC yang terdaftarnya siapa aja gitu kan. Itu kita ngambil dari data ACC di mana ACC-nya ini terdaftar di skema database administrator ini. Mungkin bisa dites daftar. Nah, ya ketika berhasil maka akan ada muncul pop-up nih, pop-up berhasil daftar. Nah, ketika selesai daftar, maka bisa dilihat di ACC terdaftar nama Giri Setrialin itu ada. Nah, setelah itu mungkin pengguna bisa mengunggah nih dokumen persyaratan yang mungkin tadi ada nih requirement-nya. Nah, mungkin karena di sini contohnya nggak ada, jadi kemungkinan belum bisa milih gitu. Nah, ini adalah contoh yang adanya. Nah, data dari jenis dokumen persyaratan ini diambilnya itu dari tabel persyaratan tuh yang di bawah ada tabel persyaratannya, dan ini adalah form untuk mengupload filenya. Untuk form upload filenya ini dia nggak bisa lebih dari 2 MB. Terus kemudian ketika telah selesai, maka di tabel persyaratannya akan muncul tuh dokumennya namanya apa, terus statusnya dokumen telah tersedia. Kemudian ada juga nih untuk kita bisa ngapus dokumen yang tadi kita upload, mungkin kita mau ngubah lagi, itu bisa nanti diinputkan lagi gitu setelah dihapus. Nah, jadi di sini juga dilakukan pengecekan suatu ekstensi gitu. Misalkan ekstensinya bukan yang kayak JPG, PNG, PDF, itu dia bisa. Selain itu dia tidak bisa. Mungkin bisa dicoba lagi. Nah, kalau misalkan sesuai, maka dia bakal ini muncul tuh di tabel bawahnya. Itu mungkin itu dia untuk unggah dokumen. Kita juga di sini bisa ngelihat jadwal asesmennya nih. Nah, untuk jadwal asesmennya itu dia diambil dari skema sertifikasi yang diikuti oleh si ACC ini. Jadi nanti dia data dari tabelnya ini dia nge-select kompetensi apa saja yang berada di skema yang didaftari oleh ACC. Kemudian di sini juga ada infonya nih jenis pelaksanaannya offline atau online. Kalau misalkan offline kita nggak ada namanya button kayak unggah jawaban tuh seperti yang online. Kalau online dia ada, dan juga ada 2 jenis macam button. Untuk yang sudah terkirim, di situ bisa dilihat jawabannya telah terkirim. Jadi si ACC ini dia nggak bakal bisa untuk submit jawabannya lagi gitu. Kalau misalnya belum, itu bisa ada tuh buttonnya unggah jawaban. Setelah ACC mengklik button tadi unggah jawaban, maka di sini akan dialihkan ke form upload unit kompetensi. Nah, ini tuh untuk mengupload jawaban dari unit kompetensi ACC. Nah, di sini ada form untuk upload filenya nih. Nah, untuk form upload filenya ini itu dibatasi untuk tipe dokumennya. Yang dibolehin itu doc sama PDF. Nah, kalau misalnya selain itu dia nggak bisa. Nah, ini tuh kita pakai pengkondisian if else buat ngecek tipe datanya apa. Nah, kemudian untuk maksimal dari filenya itu adalah 25 MB. Itu juga sama, kita juga memakai pengkondisian if else buat ngecek ukuran filenya ini kira-kira lebih dari 25 MB atau kurang gitu. Mungkin bisa disimulasikan untuk upload filenya. Nah, ini kita submit, habis itu setelah submit di sini bakal diubah buttonnya jadi jawaban terkirim gitu. Nah, kenapa bisa gini? Jadi kita di sini tuh ngelakuin ngecek gitu. Cek kalau si misalkan
unit kompetensi ini ada gak filenya gitu di tabel dokumennya. Kalau misalkan filenya ada, maka ini buttonnya jadi diganti jadi jawaban terkirim yang sebelumnya itu unggah dokumen. Kembali ke dashboard. Jadi tadi mungkin ada beberapa yang saya lewati kayak skema yang didaftari. Nah, untuk halaman skema yang didaftari ini itu isinya adalah daftar skema yang si ACC ini daftar gitu. Jadi nanti kalau misalnya ACC daftar, data skemanya bakal ada di sini. Nah, kemudian di halaman ini juga kita ada fitur sama seperti pada admin, ada fitur searching berdasarkan nama dari skema. Kemudian ada juga filter di bagian kanan itu berdasarkan level dan berdasarkan status. Kembali lagi ke dashboard. Selanjutnya itu adalah terbit sertifikat. Nah, untuk terbit sertifikat ini, data dari sertifikat yang akan terbit ini diambil dari skema yang didaftarin sama si ACC gitu. Tapi si ACC ini dia nggak bisa download unduh sertifikat sampai data di database status kelulusannya itu dinyatakan lulus. Nah, ini contoh di mana ketika si ACC ini dinyatain lulus. Nah, untuk membuat dokumen PDF ini, di sini kami menggunakan library composer yang itu namanya DOM PDF. Nah, di DOM PDF ini kita nge-convert tag HTML ke dalam bentuk PDF. Nah, di sini data-data kayak nama skema, nama ACC itu dimasukkan kepada sertifikat ini. Nah, mungkin cukup sekian dari hak akses ACC. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Giri Halim. Selanjutnya mengenai hak akses untuk asesor akan dijelaskan oleh saudara Alvarez Nurdin. Ini dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Nibras. Selanjutnya ini merupakan hak untuk asesor, di mana untuk asesor ini dia hanya bisa yang pertama, dia hanya bisa melihat skema yang dia awasin ataupun yang dia asesorkan. Terus dia bisa ngelihat jadwal assessment, lalu kemudian ada total peserta yang diawasi per skemanya. Terus juga dia juga bisa melakukan edit profile di pojok kanan di sana. Nah, sama seperti ACC di mana dan juga admin untuk form untuk edit profilnya sama. Namun untuk asesor ini dibatasi untuk NIP dan NIK dan juga diskalminya dibatasi. Karena nanti yang untuk merubahnya itu adalah pihak dari adminnya. Di sini dia hanya bisa merubah password, username, dan juga email. Kemudian dia bisa mengubah alamat, tempat lahir, dan juga tanggal lahir serta nomor telepon. Nah, lalu selanjutnya di fitur asesor juga memiliki hak akses untuk memberikan penilaian. Oke, kita coba ke penilaian dulu ya. Jadi pertama kita pilih dulu skemanya. Lalu di sini terdapat ACC yang terdaftar. Lalu kemudian kita nah ini sebelumnya mungkin ACC yang sudah telah melakukan assessment ataupun telah dinilai oleh si asesornya. Coba kita cek yang lain. Nah, ini juga sama, sudah juga. Ya. Nah, di sini juga sama. Nah, apabila semuanya udah telah
dinilai, asesor juga bisa merubah nilainya gitu. Nah, coba dicontohkan. Jadi kita bisa merubah nilainya di sini, misalkan. Nah, lalu kemudian bisa simpan nilai, maka nanti akan berubah nilainya. Serta asesor juga mempunyai hak untuk, meluluskan atau tidak meluluskan peserta dari atau asesinya ini, dari skemanya, gitu. Asesi dari skemanya. Nah, ini di sini dia akan tidak lulus nanti di dalam database-nya, dan seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, apabila statusnya tidak lulus, maka, sertifikatnya tidak keluar, gitu. Ataupun tidak bisa mendownload sertifikat. Lalu kemudian ke jadwal asesmen, di sana bisa melihat, asesmen apa aja yang akan dia hadiri ataupun yang akan asesor ikuti. Di sini ada 5 asesmen, ada yang offline dan juga ada online, dan apabila diklik info, maka akan muncul pop-up untuk, informasi lebih lanjutnya, dan dia juga bisa lihat langsung ke skema sertifikasinya. Kalau klik lihat skema sertifikasinya, nah nanti langsung muncul lagi ke yang, tadi pas ketika proses untuk penilaian asesmen, gitu. Ya, heeh, terus di situ ada chart juga. Di situ, ada 3 skema karena memang asesor si Alvarez ini dia mengawasi 3 skema, dan itu ada jumlah orangnya yang diasesi. Nah, itu ada 1 orang per masing-masing skema. Ya, sekian untuk penjelasan mengenai hak asesor, saya kembalikan kepada Nibras. Eh, Baik, terima kasih untuk saudara Alvarez. Jadi barusan merupakan presentasi mengenai aplikasi yang kami buat, yaitu LSP PNJ judulnya, bercerita tentang atau menyediakan fitur untuk sivitas akademik PNJ itu dalam menjalani sertifikasi profesi. Jadi ini kita akan menjelaskan mengenai bagian atau halaman registrasi ya. Ini kan jadi ini yang untuk registrasi itu dikhususkan untuk aksesi. Nah, di sini ada beberapa kan tadi dijelaskan juga mengenai tabel-tabel mengenai kolom atau field dari data-data yang ingin diinputkan oleh si calon aksesi. Misalkan dari nama lengkap, misalkan kita langsung aja coba misalkan dari saat kita sekarang kan gitu kan. Jurusannya bisa memilih informatika dan komputer, masuk ke informatika, bisa memilih lagi. Terus nomor teleponnya itu misalkan kita coba, lalu dari jenis kelamin kita pilih laki-laki, username-nya itu kita coba jenis kelamin, kemudian ada dia. Nah, di sini kita menggunakan email asli karena kenapa email asli? Karena nantinya akan dikirimkan kode OTP untuk verifikasi akun. Jadi ketika kita registrasi di sini, ketika kita klik register, dia tidak langsung diregistrasikan ke dalam data dalam tabel yang aslinya gitu, maksudnya yang utama gitu, tapi disimpan ke sementara tabel untuk verifikasi akun dari si calon aksesi ini. Misalkan saya ke akun email punya saya, saya masukin, saya untuk coba register. Kita menunggu nih lagi loading ya. Nah, kode OTP has been sent to your email. Jadi ini OTP-nya sudah dikirim ke email kita. Nah, sekarang kita tinggal memverifikasi kode dari si yang sudah dikirimkan ke email kita. Ini jadi ini tadi dia udah dikirimkan. Saya refresh dulu email saya. Kayaknya masuk ke ini. Ini masih belum, bukan yang ini. Nah, saya salah akun ternyata. Jadi ini kan tadi masuk nih. Nah, ini yang ini. Ini adalah merupakan kode OTP untuk memverifikasi akun dari Sarbin tadi. Kan saya masukkan ke sini, verify. Kalau misalkan saya salahkan dulu gitu kan.
Ini kan pada definisi salah, kalau misalkan saya benar itu verify. Nah, kan has been verified. Jadi akunnya sudah terverifikasi. Misalnya saya pakai akun yang tadi nih yang sudah saya coba untuk daftarkan gitu kan sebagai asesi gitu. Terus saya coba masukkan kode captcha-nya itu untuk verifikasi. Awalnya untuk login lalu verifikasi sudah. Nah, jadi di sini kan ketika daftar tadi calon asesi itu udah daftar nih, skema yang didaftarinnya 0 terus juga 0 sertifikat karena emang pada dasarnya dia baru daftar gitu dan juga udah verifikasi akunnya, maka ketika akunnya sudah verifikasi dia sudah bisa login ke dashboard gitu. Jadi dia sudah bisa mengakses fitur-fitur dari aplikasi LSP PNJ ini. Mungkin segitu saja mengenai tambahan dari penjelasan aplikasi yang kami buat, yaitu tentang registrasi calon asesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.